Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyampaikan firman-Nya buat kita semua. So apapun yang menjadi tantangan, ujian dalam hidup saudara, percayalah bahwa ketika masih ada Tuhan dan Tuhan masih berbicara dalam hidup kita, itu tandanya masih ada pengharapan dan kekuatan buat kita. Daily Devotion kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan 5. Ini berbicara tentang ketika Daud ada di Gua Adulam. Dan saya memberikan judul daripada renungan hari ini, Pemuritan di Gua Adulam. Dan saudara, kita tahu ceritanya, kalau saudara kita mundur di pasal 21, ceritanya tentang Daud sedang lari dikejar-kejar oleh Saul. Dan di pasal 21 itu Daud ceritanya ketika ia lari, sampailah ia kepada Raja Akis atau raja dari kota Gat. Sehingga pada saat itu dia takut setengah mati oleh kepada Raja Akis itu. Dan kita tahu ceritanya Daud pura-pura gila. Daud meleleh, dia makan dari makanan yang kotor, dan dia pura-pura gila sehingga dia bisa menyelamatkan nyawanya pada saat itu. Lalu ketika kita masuk di pasal 22, kita tahu ceritanya Daud pergi dari sana, katanya di ayat yang pertama, dan setelah itu ia melarikan diri katanya ke Gua Adulam. Nah, yang luar biasanya adalah Daud, saudara, lari daripada Raja Akis atau raja dari kota Gat pada saat itu, dan dia masuk ke Gua Adulam. Bukan saja dia sedang melarikan diri, bermaksud untuk melarikan diri, menyembunyikan dirinya, tapi justru dia ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Dan Alkitab mencatat di 1 Samuel 22 ada kurang lebih 400 orang katanya yang bermasalah. Ada orang yang punya utang, orang yang dikejar-kejar, orang pembunuh, dan mereka semua orang-orang yang bermasalah, saudara. Nah, ada beberapa hal, saudara, yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau berbicara tentang Adulam sendiri, Adulam itu di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah justice of the people. Artinya orang-orang yang mencari keadilan atau orang-orang yang membutuhkan daripada keadilan itu sendiri. Dan kita tahu ceritanya bahwa di ayat kedua berbicara berhimpunlah semua orang-orang itu, saudara, yang mencari keadilan. Jadi kita bisa bayangkan ada sebuah gua, ada kurang lebih 400 orang di dalamnya, orang-orang yang gerombolan, yang hidupnya kacau, hidupnya kepahitan, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan sakit hati, hidupnya mereka mencari keadilan buat hidup mereka. Mungkin orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dizolimi, dan orang-orang yang disakiti, saudara, punya ciri satu, yaitu mereka pasti temperamental, mereka pasti punya masalah di dalam kejiwaan mereka. Saya bisa membayangkan Gua Adulam pada saat itu merupakan gua yang sangat kelam, gua yang sangat menakutkan, energinya pasti negatif, ketemu orang sedikitnya mau bawa pedang, pokoknya berantem terus. Kira-kira saya bisa membayangkan pada saat itu kejadiannya pasti kacau balau. Daud melarikan diri pada saat itu di kota Adulam, saudara. Nah, yang luar biasa, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ketika Daud ada di dalam masalah sekalipun, Daud selalu melihat kesempatan atau situasi yang ia hadapi, yang Tuhan izinkan menjadi sebuah kesempatan untuk dia bisa tetap menjadi berkat. Kita tahu ceritanya bahwa Daud ada dalam masalah, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul pada saat itu. Dan ketika ia dikejar, dia bertemu dengan gerombolan itu, saudara. Tapi bukan justru Daud melarikan diri. Daud melihat bahwa itu merupakan kesempatan bagi hidup Daud untuk bisa menolong mereka, untuk bisa memimpin mereka, untuk bisa menyembuhkan mereka, tidak menjauhi mereka. Mungkin kebanyakan orang, loh, gua aja lagi masalah, saya lagi masalah, saya juga lagi berat, saya juga lagi dikejar-kejar, bahkan barusan saya harus pura-pura menjadi orang yang gila. Kenapa? Supaya saya bisa menyelamatkan diri saya. Tapi Daud gak lakukan itu, dia tidak menjauhkan diri, tapi justru Daud memimpin mereka, orang-orang 400 itu, saudara, dengan pengurapan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka atau Daud bisa memimpin mereka semua di dalam sebuah jalan kebenaran. Dan yang pertama pesan buat kita hari ini adalah, maukah kita jadi adulam buat hidup mereka atau orang-orang yang Tuhan izinkan kita ketemu di dalam hidup ini? Ada orang-orang yang brengsek, ada orang-orang yang ngeselin, saudara. Mereka adalah kesempatan untuk kita bisa layani dan pimpin mereka sampai mereka ketemu dengan rancangan Tuhan, sehingga hidup mereka bisa dipulihkan. Ingat, Daud punya masalah. Saya yakin bahwa hidup atau masalah Daud pasti lebih berat daripada apa yang kita alami hari-hari ini. Saudara, rahasia yang berikutnya, kenapa Daud bisa kuat?
Di ayat yang pertama, saudara, dikatakan begini, lalu Daud pergi dari sana melarikan diri, dan ketika saudara-saudaranya dan seluruh daripada keluarganya mendengar bahwa Daud pergi dan ke Gua Adulam, maka pergilah mereka ke sana untuk mendapatkan Daud. Daud yang pertama bisa kuat, kenapa? Karena dia memiliki support daripada keluarganya. Sehingga kalau hari ini saudara kita secara pribadi mengalami masalah, untuk kita bisa menjadi berkat, maka terlebih dahulu kita harus berdamai dengan diri kita dan juga dengan keluarga kita. Keluarga adalah merupakan support system pertama yang sangat penting untuk kita miliki, karena dari situlah kita bisa dipulihkan jiwanya. Sehingga kalau kita bisa berdamai dengan seluruh isi rumah kita hari ini, maka kita bisa menjadi berkat untuk di luar rumah. Yang luar biasa oleh Daud adalah di ayat 3. Daud katanya dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Moab pada saat itu, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara lihat, Daud disupport oleh keluarganya. Daud tahu lalu bahwa keberadaan keluarganya di Gua Adulam tentunya sangat berbahaya. Daud ada dikejar-kejar pada saat itu. Sehingga di ayat ketiga Daud menyelamatkan keluarganya, sehingga Daud bisa yakin keluarganya ada di dalam keadaan yang baik dan selamat. Sehingga Daud bisa lalu terus mengejar rancangan Tuhan dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudara, ini bisa kiranya menjadi berkat. Di Mazmur, dia baik itu Mazmur 57, Mazmur 142, itu berbicara tentang Daud ketika ia ada di dalam Gua Adulam atau dia ada di dalam pelariannya, dan dia menulis bukan saja dia mendapatkan support dari keluarga, tapi dia terus duduk dekat sama Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mencurahkan hati dan jiwanya kepada Tuhan. Itulah rahasia mengapa Daud bisa menjadi kuat. So hari ini ketika saudara mendapat pulih bersama dengan keluarga saudara, saudara pulih hubungannya dekat dengan Tuhan, maka saya percaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. So pesan Tuhan hari ini, jadilah adulam bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan, firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami kalau hari ini kami harus mengalami pemulihan terlebih dahulu terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, baik terhadap Tuhan. Biar kiranya hari ini kami bertobat, kami melakukan dan masuk di dalam pemulihan itu. Tapi yang kedua, ada orang-orang di tengah-tengah hidup kami yang Tuhan izinkan kami ketemui, dan kami mau untuk kami tetap jadi berkat buat mereka. Seberat apapun hidup kami, kami tetap mau memuridkan, kami tetap mau menjadikan berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, diberkati firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.